Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sallallahu wasallam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair. Wa ba'. Qala bismillahirrahmanirrahim. Bisanadil muttasil ila al-imam al-khatib at-Tibrizi rahimahullah ta'ala qala babu al-jumu'ati ila an qala wa an Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksiru salata alayya yawmal jumu'ati fa innahu mashhudun tashhaduhu al-malaikatu wa inna ahadan la yusalli alayya illa uridat alayya salatu hatta yafrugha minha. Qala qultu wa ba'da al-maut. Qala inna Allaha harrama 'ala al-ardi an ta'kula ajsad al-anbiya fa nabiyyullahi hayyun yurzaq. Rawahu Ibnu Majah. An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yamutu yawmal jumu'ati aw lailatal jumu'ati illa waqahu Allahu fitnatal qabr. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa qala hadha hasanun hadisun gharibun wa laysa isnaduhu bimuttasil. Menyambung dengan pembicaraan yang telah kita bicarakan sejak pada beberapa waktu yang lalu tentang pelaksanaan sembahyang Jumat dan juga dengan beberapa amalan khusus yang patut untuk kita amalkan dan juga yang patut untuk kita laksanakan pada sepanjang 24 jam siang dan malam. Di antaranya hadis yang kita riwayatkan di sini riwayat daripada Imam Ibnu Majah Al-Qazwini rahimahullahu taala qala aksiru. Ini perintah secara mutlaknya, mutlaqul amri yadulul alal wujub. Tapi ulama mengatakan perintah di sini adalah istihbab, sunat dengan kita memperbanyak salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kalau seandainya dengan kita diminta untuk datang oleh seorang sang kekasih atau juga dengan salah seorang daripada orang yang kita segani, tentu dengan kita datang. Pasti dan pasti akan kita perkenankan seruannya, bahkan dalam berapa ramai di kalangan kita daripada sini kita mampu untuk menempuh jarak sampai 2, 3, 4, 5, 600 km hanya untuk memperkenankan jemputan keduri daripada seseorang. Kalau dengan bagi Nabi menuntut perkara yang semacam itu, maka bagaimana dengan keadaan kita yang berada di Asia Tenggara, yang berada di Timur Tengah? Alhamdulillah tak jauh mana jarak yang ditempuh. Tapi dengan kita yang berada di Nusantara, jarak perjalanan yang harus kita tempuh tidak kurang daripada dalam 9, 10, 11 jam penerbangan, itu dengan kecepatan dengan kelajuan 900 km atau km dalam 1 jam dengan kecepatan Boeing 777 atau 747. Ternyata dengan Sayyidina Rasulullah SAW tidak menyarankan, tidak mencadangkan, tidak memerintahkan kepada kita, yang walaupun di sana terdapat beberapa fadail, beberapa hadis-hadis yang diriwayatkan tentang keutamaan dengan kita al-muthul, untuk kita berdiri di hadapan Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Nabi kita bersabda, man hajja wa lam yazurni faqad jafani. Orang yang melaksanakan haji tapi tidak datang berkunjung kepadaku, itu berarti orang yang bersikap kasar dan durhaka kepada beliau. Yang walaupun seperti itu, tetap dengan baginda tidak pernah mewajibkan kepada kita untuk kita datang ke sana. Bukan hanya setakat jasa kebaikan beliau kepada kita dalam bentuk bantuan kerohanian, tapi daripada segala aspek bimbingan dan panduan dunia dan akhirat.
Jadi jasa dan kebaikan daripada beliau bukan hanya membawa kita daripada dunia kegelapan kepada dunia yang terang benderang, tapi juga dalam waktu yang sama memberikan panduan dan bimbingan kepada kita daripada segala aspek, daripada segala sesuatu yang kita perlukan di dunia dan di akhirat. Ihdinas siratal mustaqim, tidak ada yang mampu untuk memberikan bimbingan dan panduan tentang makna dan hakikat daripada jalan yang lurus itu daripada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya itu ungkapan kata-kata daripada salah seorang al-muhibbin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qala walau anna amilna kulla yawmin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Nah, begitu dikatakan. Kalau seandainya dengan kita melaksanakan perayaan, meluahkan rasa syukur, rasa terima kasih kita kepada baginda itu pada tiap hari, itu memang merupakan satu kewajiban yang diwajibkan ke atas kita. Suatu kewajiban yang diwajibkan kepada tiap individu muslim. Bukan untuk kita membalas jasa kebaikan daripada baginda. Itu justru jasa kebaikan yang memang tidak dapat dibalas. Kita boleh membalas jasa seseorang kalau memang masih dapat dibalas. Tapi kira-kira kita membalas seperti apa? Nabi kita dalam satu rangkaian ayat dan juga dengan ungkapan kata-kata, anta wa maluka li abik, kamu dengan harta kekayaan yang kau miliki itu adalah kepunyaan orang tua Anda. Sementara kita semuanya, Allah berfirman, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Itu takdik dan keterangan daripada ulama bahwasanya Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih aula daripada kita kaum muslimun, orang-orang yang beriman, daripada diri pribadi kita sendiri. Nabi kita lebih aula dengan harta kita, jiwa raga kita, kekayaan kita, jawatan kita, kedudukan kita daripada diri pribadi kita masing-masing. Maksudnya ulama mengatakan kalau seandainya baginda nakkan kekayaan yang kita miliki atau duit harta yang kita kumpulkan ataupun juga dengan diri pribadi kita sekalipun, baginda mempunyai hak lebih daripada kita si pemiliknya. Kita wajib menyerahkan. Kalau seandainya fa'arada bainal amrayn, antara hidup dengan mati, ya imma beliau ya imma kita wajib, atau juga dengan seseorang harus mengorbankan jiwa raganya demi dalam rangka untuk menyelamatkan jiwa Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seperti itu, maknanya jasa baik daripada baginda itu jasa yang tidak dapat dibalas. Nak dibalas lagu mana? Sedangkan jasa baginda kepada kita sebelum kita dilahirkan, selepas kita dilahirkan, setelah kita dewasa, setelah kita remaja, kita dewasa sampai mati, sampai ke akhirat nanti pun tetap dengan kita akan terutang jasa daripada beliau. Jadi nak balas lagu mana? Sedangkan untuk membalas jasa itu pada waktu kita masih hidup, pada waktu kita di dunia, saat ketika dengan kita diberi peluang. Tapi kalau pada waktu dengan segala-galanya sudah tidak aktif, sudah tidak ada jam, sudah tidak ada kedudukan, sudah tidak ada pangkat, sudah tidak ada harta, sudah tidak ada tahta, masing-masing dengan syiar nafsi, syiar para nabi dan rasul, Allahumma sallim, itu pada huru hara hari kiamat nanti. Siapa yang membantu dan juga siapa yang menolong, siapa yang akan memberikan syafaat dan siapa yang akan memberikan minuman daripada telaga Kausar, Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang itu tuh kira-kira kita nak balas jasa baginda dengan cara seperti apa? Sedangkan ini untuk selepas kita meninggal. Ini selepas hari kiamat. Ini pada waktu kita terkumpul di alam barzah. Jasa kebaikan yang tidak dapat dibalas. Fala aqalla. Jadi kita yang walaupun tidak diwajibkan untuk kita datang ke sana, tapi sewajarnya lah dan sepatutnya lah dengan kita pergi. Tapi kita juga tahu macam mana dengan kita. Takkan kita boleh pergi dan juga boleh datang tiap waktu. Tidak seperti dengan sini ke Bukit Jeluntung, situ Bukit Jeluntung, sini Bukit Berontong, kan berseberangan, senang saja. Tapi kalau pada waktu kita ke sana di jarak yang harus kita tempuh tidak kurang daripada puluhan jam.
tambah lagi dengan duitnya, tambah lagi dengan kesehatannya, tambah lagi dengan kendaraannya, tambah lagi dengan keamanannya, tambah lagi dengan waktu yang memadai. Jadi yang walaupun sudah lengkap, sehat jasmaninya, cukup duitnya, aman perjalanannya, tapi waktu sudah sempit, tidak boleh juga dengan kita pergi ke sana kembali. Jadi kalau seperti itu hakikat yang sebenarnya, takkan dengan kita tidak mempunyai peluang waktu yang kita peruntukkan untuk kita bersalawat kepada beliau. Nabi kita bersabda, aksiru, wajar Nabi kita meminta seperti itu. Itu untuk Anda, kemudian hidupmu, kita akan senantiasa diperhatikan, kita akan senantiasa disebut. Makanya salafun saleh, mungkin yang pertama dengan Sayyidina Ubay ibnu Ka'ab radhiyallahu taala anhu, yang pada waktu bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam aj'alu laka min salati, kira-kira berapa waktu yang elok saya peruntukkan untuk aku bersalawat kepada baginda. Nabi kita bersabda, itu terpulang kepada Anda, semakin banyak semakin elok, sepertiga waktu, seperempat waktu, lebih banyak lebih elok, sepertiganya, setengahnya, 2/3-nya, lebih banyak lebih elok, sampai terakhir sekali, idzan aj'alu laka salati kullaha, kalau begitu aku akan habiskan waktuku hanya untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang namanya luwahat mahabbah. Kita kalau sudah cintakan seseorang, tengok tembok, aku ingat kamu waktu makan, aku ingat kamu waktu minum, aku ingat kamu. Begitu Zainon, aku jalan ingat kamu, aku tidur ingat kamu, aku mimpi kamu, aku kesana ingat kamu. Itu kalau udah cinta yang membabi buta sudah seperti itu. Kira-kira yang orang yang kita cintain sampai kita membabi buta tadi itu tuh jasanya banyak mana dengan kita. Ya Allah, teringin pada waktu di Repalpol kemarin tuh, teringin dia sekali dengan kita. Atau juga pada waktu dengan kesebelah bagi satunya Itali tuh Bang, lupa lagi, kita tahu sebuah di Palpol satu, kemudian yang kedua bukan. Wah, kesebelasannya lupa lagi. Astagfirullahaladzim. Jadi pada masa kita nonton, bukan pemain, Barcelona, teringin kalau dia dengan kita. Pada masa di restoran teringin dia kalau makan dengan kita. Pada waktu tempat rekreasi teringin dia kalau dengan kita. Pada waktu kita pergi ke Mekah teringin kalau dia dengan kita. Begitu yang kita inginkan dia agar dengan kita tadi itu. Seperti apa jasa baiknya dengan kita, tak banyak mana. Tapi seperti itu perasaan dan pengorbanan yang kita lakukan. Fakaifa bimisli, kalau Nabi kita bercakap kepada kita, gimana kira-kira kalau dengan aku, gimana kira-kira yang mahabbah kalian kepadaku itu adalah surga, dambaan kasih sayang kalian kepadaku itu adalah rahmah, salawat dan salam kalian kepadaku itu adalah balasannya ridho daripada Allah. Balasannya sallallahu alaihi asyra, 1 kali salawat, sallallahu alaihi mi'atan, 10 kali salawat, sallallahu alaihi alfa, akan dibalas 1000 kali salawat bagi orang yang bersatu sebanyak 100 kali kepada baginda. Lam yamut, terakhir tidak akan meninggal dunia melainkan setelah Allah perlihatkan, setelah kita menatap tempat kediaman kita di dalam surga. Rasanya boleh, bukan tidak boleh. Yang tidak boleh itu karena kita masih belum mampu untuk meluangkan waktu, dan kita kena mampu dan harus boleh untuk mencuri. Kalau tunggu kesempatan jangan harap. Dulu-dulu seperti itulah prinsipnya, keazaman yang pasti. Luangkan waktu untuk 1000 kali salawat sallallahu alaihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi sayyidina Muhammad
Jadi kata Imam Al-Haris Al-Muhasibi rahimahullah ta'ala, sebelum beliau menghembuskan nafas yang terakhir, kata beliau kepada murid-murid beliau, kalau seandainya Allah perlihatkan yang bagus, yang positif, yang indah, yang cantik dan yang baik kepadaku, aku akan senyum kepada kalian sebelum wafat. Dan kalau seandainya yang sebaliknya, kalian boleh jam daripada muka dan keadaanku. Diriwayatkan detik-detik terakhir daripada Imam Al-Haris Al-Muhasibi rahimahullah ta'ala, dunia beliau tinggalkan, teman-teman dan murid setiap beliau tinggalkan, dengan hembusan nafas yang terakhir itu dengan keadaan senyum manis, senyum lebar dengan muka yang ceria. Itu yang kita inginkan pada waktu kita meninggal nanti, yang pada saat ketika itu baru ketahuan betul nilai pengajian tengah malam yang seperti ini, nilai berjaga malam, nilai bertahajud, nilai zikir, nilai tarawih, nilai ibadah, nilai tasbih, baru ketahuan. Dan pada saat ketika itulah lenyap dan sirnanya segala kemewahan-kemewahan hidup yang dahulu-dahulunya mungkin disebabkan kena dengan urusan duniawi dan kemewahan tadi itu, menghalang kita daripada tahajud, menghalang kita daripada kebaikan, menghalang kita daripada ibadah. Ya Allah, rupa-rupanya, bukan rupa-rupanya, sepatutnya kita sebelum kita meninggal, kita sudah tahu tentang hakikat yang sebenarnya. Tidak ada perbandingan antara dunia dengan akhirat. Tidak akan ada titik temu antara hasanah dengan sayyi'ah. Tidak akan ada titik temu antara abid dengan ma'bud, antara sang pencipta yang kita sembah dengan hamba yang menyembah. Tidak ada perbandingan antara langit dan bumi. Juga tidak ada perbandingan antara bulan dan matahari, antara laki-laki dengan perempuan, antara satu sama lain saling sempurna menyempurnakan, kecuali sang pencipta dengan hamba-hambanya, bukan untuk menyempurnakan leluasa kudrat, leluasa iradah zat Allah yang maha agung, sehingga Allah menciptakan segala-galanya. Justru Allah ciptakan bukan karena keperluan Allah kepada makhluk, tapi Allah ciptakan untuk kepentingan makhluk, agar segala tuntutan Allah kepada kita dapat terlaksana dengan elok. Kembali Nabi kita bersabda, aksiru, yang mudah-mudahan yang dapat kita pahami, mudah-mudahan dapat kita pahami. Ini baginda Nabi gunakan bahasa iksar, aksiru, paling tidak hari Jumat jangan kurang daripada 1000 kali salawat sallallahu alaihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi sayyidina. Tak lama mana kalau orang yang biasa merokok 2 batang rokok itu sudah cukup untuk 1000 kali salawat sallallahu alaihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Jadi kalau sudah kita ulang-ulang seperti itu sudah subati. Jadi Allah masa di Kedah kalau tidak salah. Pada waktu itu dijemput makan ikan bawal. Ikan bawal. Tapi toki restoran tuh sepanjang kami duduk makan salawat saja ke sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sehingga dengan kita pun bukan segan, tapi rasa jadi kurang nyaman begitu. Kan kita disajiin makanan beliau sambil bersalawat. Rasa seperti tasusuha begitu. Jadi beliau selalu nyaring tasbih di tangan sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baguslah ala kulli hal. Sahabat Nabi kita tadi itu orang yang pertama yang menghabiskan waktu beliau, idzan aj'alu laka salati kullaha, kalau begitu aku akan habiskan waktu untuk bersalawat kepada baginda. Nabi kita bersabda, idzan yukfa hammuk wa yughfaru dzambuk, kalau begitu keseharian Anda akan terampunkan segala dosa-dosa kesalahanmu, dan juga akan tercukupkan dan terpenuhi segala hasrat dan keinginan Anda. Ini kepada kita-kita tadi saya sebut pada masa pengajian, dunia dan akhirat ini memang tidak dapat kita pisahkan. Dunia tidak boleh dicela dan juga tidak boleh dicerca, sebab dunia itu merupakan
matlamat atau juga merupakan perjalanan untuk kita menempuh matlamat hidup yang abadi. Dia adalah merupakan persinggahan untuk sementara waktu dengan tujuan untuk kita menuju kesudahan yang abadi selama-lamanya. Maka agar bagaimana sebelum dengan kita berangkat untuk menuju kesudahan yang abadi, matlamat yang tidak ada kesudahannya, maka dengan perjalanan yang pertama, pada waktu peluang masih bersama dengan kita, alhamdulillah, dengan kesehatannya, dengan waktunya, dan juga dengan peluangnya, dengan farag dan kekosongannya, itu dapat kita gunakan untuk mempersiapkan sebelum kita pergi. Jadi kata ulama, dan itu adalah suatu hakikat yang patut untuk kita amati. Kalau di dunia kita gagal, tapi di dunia akhirat kita masih ada. Kalau di dunia kita gagal, akhirat kita masih tetap sebagai modal. Kalau di dunianya tidak dapat itu dan ini, akhirat masih tetap menunggu dan menanti. Jadi agar bagaimana supaya dengan kita mampu atau juga berhasil untuk mendapatkan dua kejayaan, sa'adah fid darain, sa'adah duniawiyah dengan sa'adah ukhrawiyah, yang kalau seandainya di dunianya gagal sekalipun masih ada akhirat yang menunggu kepergian kita nanti. Maka jangan sampai yang kalau pada waktu dunianya gagal, tidak jadi apa-apa, bertanding tidak menang-menang, usaha tidak kaya-kaya, yang itu bankrupt, yang ini rugi, yang itu habis modal. Oke, bertanding pula dengan cara menggunakan pengudi-pengudi hantu, pengudi-pengudi syaitan dan abalis pun juga ternyata kalah juga, dengan cara menggunakan sogok sana sogok sini, tendang sana tendang sini pun ternyata pun juga tetap tidak berhasil. Kalau dunianya sudah seperti itu, jangan sampai akhiratnya juga jadi seperti itu. Tak apa-apalah, ini pilihan kedua. Kalau boleh, kebahagiaan pada waktu kita di dunia dan juga kebahagiaan pada waktu kita di akhirat. Aksiru hari Jumat, jangan lupa hari Jumat berbanyak. Dalam berapa kali ulama mengatakan al-iksar, ada pendapat mengatakan dalam 300 kali. Ada yang mengatakan paling sedikit itu adalah 1000 kali. Ada pendapat mengatakan bersalawat kepada baginda pada tiap kali Nabi kita disebut sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, an Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiap kali Nabi kita disebut, kita bersalawat. Itu maknanya ikthar, memperbanyak salawat kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahasa kurang lebihnya, takkan juga dengan kalian tidak mampu. Hanya sangat mengkumat kamirkan, menggerakkan mulut dan lidah Anda saja untuk bersalawat kepadaku. Salawat yang paling mudah, sallallahu ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan yang paling afdal, salawat yang kita baca pada penggal kedua daripada tasyahud akhir, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang disebut dengan salawat al-Ibrahimiyah. Sebab yang pada hari itu salawat kalian masyhudun, akan disaksikan oleh para malaikat, dan tidak ada seseorang, wa inna ahadan, dan juga dengan salah seorang daripada kamu tidak akan bersalawat kepadaku, kepada baginda. Ini yang menarik. Tidak ada seorang pun yang bersalawat di kalangan kalian, melainkan salawatnya itu akan dipersembahkan, akan dipertontonkan, akan diperdengarkan kepadaku. Ini kalau kita hayati, ada tidak akan mungkin senyap pada waktu orang ramai lagi sedang bersalawat. Tidak akan mungkin kalau itu sudah tersemat dalam hati. Kalau tidak tersemat, tuh kumpulan rehan saja bersalawat. Maher Zain, sampai Maher Zain datang kemari untuk bersalawat menjadi wakil, itu mempermalukan kepada masyarakat. Maher Zain, bukan Maher Zain, pakai satu yang Amerika tuh, Yusuf Islam Yusuf. Juga yang satunya itu kan semuanya kalau dengan bahasa kita daripada mu'alaf. Takkan daripada mereka itu Hijaz, Rabbani, kumpulan-kumpulan yang ada di negara kita itu spesialis mereka
Bukan salawat, bukan ilmu, bukan tarbiyah, bukan taklim, dan juga bukan ilmu pendidikan. Spesialis mereka itu adalah untuk menghibur orang ramai. Takkan dengan kita yang banyak mengaji, yang banyak belajar, yang banyak tahu, ternyata mengamanahkan seumpama sanjungan dan pujian kepada baginda Rasulullah SAW dan juga salawat kepada beliau itu pada kumpulan-kumpulan tadi itu. Dan ini perlu kita budayakan. Mungkin di antara daripada tarikan awal-awalnya Habib Syekh mendapatkan sambutan di Malaysia dan juga mendapatkan perhatian daripada orang ramai itu daripada YouTube, daripada rekaman beliau mengadakan majlis ya, yang walaupun campur bola dengan kita dan sebagainya di Indonesia pada waktu beliau datang. Jadi ya Hanana itu pada waktu itu mungkin pada tahun 2005-an lebih kurangnya, 2005-2006. Karena mendengar dengan Haji Azhari Emas loh, di rumah pusing tuh, putar. Ya Hanana, ya Hanana. Jadi semuanya orang ya Hanana. Memang betul-betul meriah, memukau dan menggugah. Tapi pada waktu kita di sini, awal-awal tahun 2000-an, sebelum tahun 2000, kumpulan berjanji. Kumpulan yang tua-tua saja yang tegang urat leher. Yang lain itu yang bersimbang, yang merokok, yang handphone, yang WhatsApp dan lain sebagainya. Jadi seakan-akan kita piwadin, wahum piwadin akhar, kita dalam satu lembah, mereka berada pada lembah yang lain, atau mereka berada dalam satu lembah, kita berada pada lembah yang berbeda. Seakan-akan yang disebut, seakan-akan yang disanjung itu tak ada kena mengenanya dengan kita langsung. Ini budaya masyarakat kita pada beberapa waktu yang lalu. Sekarang sudah mulai ada kesadaran, sama-sama menyanjung dan juga sama-sama memuji. Kalau itu kita hayati betul-betul, ada rasa geram sungguh tengok orang santai bersimbang berbual-bual pada waktu kawan-kawan kita lagi sedang bersalawat. Jadi ada cerita dengan salah seorang daripada hamba Allah. Pada waktu itu diajak pergi ke Pahang kalau tidak salah, ke satu pondok pesantren. Jadi pada waktu kumpulan anak-anak bersalawat, jadi dengan hamba Allah pun juga ikut bersalawat dan juga kita tampil di depan. Sementara yang pakai sorban, yang pakai jubah itu pada makan semuanya, mengamuk hamba Allah tadi itu sampai lepas sorban, buang sorban daripada mempermalukan keadaan. Oh, begitu tuh. Innalillahi. Kita letih-letihnya bersalawat, berzikir, pas segala macam. Mereka tidak tahu urusan sikat duluan. Bahasa sana sikat, sikat maksudnya makan habis. Tak tahu orang-orang yang dipanggil untuk salawat dan juga untuk berzikir tadi. Tidak begitu. Sama-sama. Tuh sebelum kita datang, saya ada tanya ada. Apa? Coba, agak-agak. Apa kira-kira yang terbungkus ada di situ? Apa kira-kira? Tebak, nasi lemak. Satu. Atau juga kacang hijau, dua bubur kacang, ataupun juga mehon, ataupun juga bihon. Ayo, apa kira-kira Azmi, si Azri? Hah? Mehon goreng, salah. Nasi pulut. Ya, saya dah tanya tadi itu. Coba tuh Nekmah menunggu. Nanti kita akan sama-sama makan di situ. Sangat ideal sekali pada waktu yang memimpin maulid, salawat, zikir, pun juga kita sama-sama bersalawat. Jangankan dia tak ada kedengaran bunyi sedikit pun. Jadi seakan-akan Nabi kita tuh menunggu, ya Allah, kok sampai seperti itukah kedekutnya umatku? Nama aku disebut sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kalian tidak bersalawat? Kenapa kalian sangat-sangat memerlukan aku nanti pada hari kiamat dan juga mengharapkan syafaat dan mengharapkan minuman daripada telaga Kausar. Tidak lagi pembantu dan penolong, tidak lagi EJK dan urus setia yang akan menyajikan minuman daripada telaga Kausar. Sajian minuman itu memang langsung daripada tangan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahibul haudil maurud, sahibul liwa'il ma'qud, sayyidul anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana ya Rasulullah? Jadi Nabi kita bersabda, inna ahadan, tidak ada seseorang yang bersalah kepadaku melainkan akan dipersembahkan, akan diperdengarkan, akan dipertontonkan salawatnya itu kepadaku sampai tuntas. Anda akan semangat nanti Adri.
sampai selesai. Seperti apapun salawatnya, lagunya tak syok, tak masalah. Dia bukan lagu, salawatnya. Ya sarak. Allah Muhammad. Habis macam mana? Ada lagi yang sumbing, yang belah dua tuh. Itu pun sampai selesai Nabi kita dengar. Kamu sumbing, kamu sedap, kamu merdu suara lawak, tak lawak, tak urusan. Selawat kita dari awal sampai ke penghujung diperdengarkan dan dipertontonkan. Nah kalau macam tu, kena akan ditonton dan akan diperdengarkan. Lantunkanlah salawat semerdu suara kita, suara Anda melantunkannya. Jangan diambil alih oleh mahir zen, oleh kumpulan Hijaz, oleh kumpulan Rabbani. Saya nahnu aula bi rasulillahi minhum. Kenapa kita lebih aula dengan baginda daripada mereka? Karena kita mengaji, karena kita banyak tahu, karena kita mengharapkan syafaat, karena kita mengharapkan dambaan minuman daripada telaga Kausar, karena kita ingin mendapatkan pertolongan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam saat ketika dalam suasana huru-hara hari kiamat. Nabi kita tidak pikir tentang diri pribadi beliau, yang Nabi kita pikirkan itu adalah tentang ummati, ana la'a. Di saat para nabi-nabi dan rasul, sehingga juga kepada ulul azmi yang 5 selain daripada beliau pun dengan slogan yang sama, innallaha qad ghadiba ghadaban lam yaghdab qablahu wala ba'da. Allah telah murka, tidak pernah murka sebelum dan setelahnya. Izhabu ila ghairi, minta pertolongan dengan yang lain. Itu dah dalam berapa ribu tahun baru kita terjumpa dengan salah seorang daripada mereka yang tersungkur sujud di bawah arsy, yang mengatakan analah, akulah yang akan memberikan pertolongan kepada mereka, bukan hanya kepada umat beliau, kepada umat semuanya. Makanya dikatakan asyafa'atul uzma, syafaat yang terbesar itu merata untuk ke seluruh ahli mahsyar. Tidak ada seorang yang terkecuali. Insan yang seperti itu jasanya, atau jasa beliau manusia yang seperti itu kehebatan dan keagungannya. Takkan dengan kita masih santai pada waktu mendengar nama baginda saat ketika disebut. Sebab kenapa? Sebab kalau seandainya dengan kita nak buat lagu yang sama, tak boleh. Balik rumah, nak buat lagu macam mana? Memang tak pandai. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Bukan begitu lagunya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib. Itu lagu orang Negro, orang Nigeria. Bagus lagunya, gimana ya, astagfirullah. Dia cantik, syahdu betul lagunya, masya Allah. Bawa ke rumah kita tak pandai, sendiri kita tak pandai. Apa problemnya? Apa salahnya dengan kita gerakan mulut? Sebab yang paling saya perhatikan, yang paling tidak ada respon tuh orang-orang tahfiz, orang-orang pondok, kiai-kiai pondok. Itu yang paling tak bagi respon. Misalnya pada waktu kita soal jawab dengan anak dari situ, itu kalau ada tahfiz ramai, tapi pakai surban memang. Pakai surban, tapi tak bagi respon. Banyak-banyaknya mereka tuh karena lam yakun. Karena lam yakun, seakan-akan tak ada orang. Kita akan meriah, sama-sama, salawat. Masya Allah, tabarakallah. Jadi dengan baginda pun, kalau seandainya hadir, mesti Sayyiduna Rasulullah SAW akan merasa seronok. Dan juga akan merasa diperhatikan. Dan seakan-akan, bukan seakan-akan, yang pada akhirnya aku ada dalam dada, dalam ingatan, dalam sebutan. Pakaiannya dengan aku, makanannya dengan aku, minumannya dengan aku, pergerakannya dengan aku, hidupnya sebati dengan aku. Itu baru baginda ceria dan seronok. Kenapa? Sebab makna daripada firman Allah yang berbunyi, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ternyata ittabi'uni, ayat yang pertama ikutin aku, ayat yang kedua laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Itu memang betul-betul sudah mendarah daging dalam kehidupan mereka. Supaya tidak ketinggalan, tadi saya dapat satu masukan baru yang rasanya besar faedahnya dan besar manfaatnya untuk kita kongsikan kepada jemaah.
yang barangkali yang hadir di sini dan yang hadir di sana mungkin tidak ada 10 dari sejumlah yang hadir di situ. Paling 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang saja. Jadi misal perumpamaan yang sangat-sangat sederhana sekali tentang nawa itu dan juga tentang kesadaran. Tidak apa-apa, saya ulang kembali. Tentang nawa itu juga tentang kesadaran pada waktu kita datang kemana saja. Tadi banyak perumpamaan yang saya sebut, diantaranya tentang sajian makanan yang kalau pada itu dengan kita bertungkus-tumus untuk kita buat jenis-jenis makanan dengan macam-macam lauk pauk yang nanti dengan kita akan kita santap, bahasa sana. Akan kita nikmati, akan kita cicipin, akan kita coba makanan-makanan yang kita hidangkan tadi itu. Tentu bagaimana kira-kira penilaian kita kalau pada itu setelah bersusah payah buat makanan dan sajian hidangan tadi itu ternyata dengan dia jangankan memakannya, melihatnya saja tidak. Tentu pertanyaan buat apa susah-susah buat makanan kalau tidak dimakan. Saya perumpamakan juga tadi yang kedua, kalau dengan seseorang ternampak seorang perempuan, langsung hatinya terbuka. Perempuan itu memang mengundang perhatiannya betul. Orangnya cantik, seksi, jelita, pesona, putih dan bersih kulitmu, merah delima bibirmu, tak dapat aku menahan, ingin segera apa atau sambungannya. Putih bersih kulitmu yang pertama, merah delima bibirmu yang kedua, kerinting dengan rambutnya, mancung dengan hidungnya, kulitnya bersih, penampilannya mempesona, orangnya seksi, jelita, senyumannya lebih manis daripada madu. Hitamnya orang tak sehitam rambutmu, manisnya madu tak semanis senyummu. Oh, Masya Allah, tabarakallah, lebih manis daripada madu. Iya. Ya Allah, ini betul-betul cinta mahabbah minan nadratil ula, daripada pandangan yang pertama. Sehingga seorang tadi itu sudah tidak dapat mengawal perasaan. Dia terbayang-bayang dan terngiang-ngiang dengan suaranya. Ya Om, ya Bang, ya Ci. Itu dari waktu Yanci, Allah, sudahnya Yanci betul tersamar dalam hati dan juga dalam ingatan. Ya Allah, bihormati Yasin wa biberakatil Fatihah wa asraril Fatihah wa azamatil Fatihah wa bihaqqi man uzila alaihil Fatihah wa azamatil Fatihah wa bibarakati man lahu barakat wa nafahati man lahu nafahat wa bimakanati man lahu makana wa bijahi man lahu jah bi asma'ikal ulya wa sifatikar rabbaniyah wa samadaniyah, yang dibaca pada khutbah atau kata wasolnya untuk sultan. Ya Allah, ij'alha min nasibi, ij'alha zaujati atau zaujatan min zaujati. Enar. Jadi salah satu daripada istri aku atau jadi istri aku, itu doa permintaannya bangun tahajud, tidak pernah terkejut. Ya Allah, bangkit ya Allah, Ar-Rahimi. Idaman. Ya Allah, rasa-rasanya tak akan hidup aku kalau tanpa dia. Tak akan bahagia aku kalau tanpa dia. Tak akan sejahtera hidupku kalau tanpa dia. Tak akan senangku kalau tanpa dia. Tak akan beruntung aku waliyatubillah tanpa dia. Begitu tuh dia memintanya. Belum habis lagi nih ceritanya. Belum lagi. Tuh guru, doakanlah Bang, kawan-kawan doakan. Anda terus saja. Sudah tak boleh buat kerja. Pikiranku cuma hanya ke dia saja semata-mata. Doakanlah, mudah-mudahan Allah bagi kemudahan, dia restu, keluarga restu, semuanya, dan tidak ada sembarang halangan dari tangan. Kalau perlu kawan-kawan SMS masuk dalam WhatsApp, tolonglah Fatihahnya, tolonglah buat sahabat hajat agar perempuan itu jadi istriku. Nah, kalau setelah Allah kabulkan, jadi istri kita, terus kita tak nak bersama dia, terus dengan kita tak nak tengok dia. Kalau tadi mungkin saja pada waktu penampilan yang pertamanya dengan pakaian yang sopan, tapi entah bagaimana angin bertiup begitu kencangnya, terbuka sedikit, bawahannya terbuka sedikit, tapi dia tutup cepat. Dan kita, astagfirullahaladzim, kenapa ditutup? Dan mati.
Misal saja. Dia belum sampai pada sasaran lagi. Jadi anak cuma nanya anak membayangkan supaya kita tahu cerita gimana pandangan kita dengan orang yang seperti dia. Setelah terbuka semuanya, setelah benda itu ada di hadapan kita, setelah dia jadi istri kita secara halal, ternyata dia tidak menggaulinya. Jangankan menggaulinya, sentuh pun juga tidak. Agak-agak Bang Azri, apa orang itu? Gila bin Bahlul bin Majnun. Kalau jadi semacam itu keadaannya. Nah, jadi begitu saya perumpamakan. Pada waktu dengan kita lagi jauh-jauh dari rumah, kona sana kona sini, daripada beruntung ke jeluntung, daripada jeluntung ke beruntung, daripada beruntung ke sentosa, sehingga sampai kita ke alamat tempat yang kita tuju di sini. Jauh-jauh kita daripada rumah, jauh-jauh kita daripada tempat tinggal kita untuk menuju masjid. Masya Allah, tabarakallah, nawaitu untuk dapat rahmah, nawaitu untuk mendapatkan maghfirah, nawaitu untuk mendapatkan kebaikan, nawaitu untuk bersama malaikat, niat untuk kita mendapatkan kebahagiaan yang abadi, agar hajat-hajat kita dikabulkan, permohonan kita dikabulkan, keinginan kita dikabulkan, dosa-dosa kita diampunkan, penyakit kita diangkatkan. Itu harapan kita pada waktu kita menuju ke rumah Allah. Sampai ke rumah Allah, ternyata dengan kita dah tumbang dengan WhatsApp, dah tumbang dengan SMS. Jadi kita kenapa tidak seperti nawaitu yang kita niatkan dari rumah tadi itu? Kenapa begitu saja selesai saya mendawarakan, langsung kita buka handphone, buka WhatsAppnya, angkat, ada gambar, besarkan lagi, tengok siapa orangnya, cari lagi dengan yang lain. Maka pada saat kita berpaling daripada Allah, tak risaukah kalau Allah akan berpaling daripada kita? Itu direnungkan untuk calon-calon untuk guru dan yang banyak hadir pada pengajian tengah malam ini. Ini adalah di kalangan para ustadz kita. Jadi kalau seperti saya misalkan tadi itu, kita saja kalau ada orang lagi bersimbang dengan kita, kemudian dia berpaling daripada kita sudah tak bagi tumpuan. Biasa gitu kan? Kalau kita simbang, terus abang, ya, nantilah bu. Kita pun dah cari orang lain untuk kita bersimbang dengan dia. Orang yang tadi itu kita sudah alihkan pandangan kita. Itu baru makhluk. Bagaimana kalau ketika yang berpaling daripada kita itu bagian Nabi? Dan lebih luar biasa lagi bagaimana kalau yang berpaling tak kisah, tak pedulikan, tak iraukan kita. Itu adalah Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Sebab kamu di rumahku, sebab kamu dengan tujuanmu yang gambarannya semacam yang banyak contoh yang saya misalkan tadi itu, setelah benda itu ada disajikan hidang tapi tak dimakan, rugilah. Kalau dengan kita tidak memakannya, susah dengan kita pesan kereta daripada Jepun atau juga daripada Eropa. Setelah keretanya sampai sini ternyata kita tidak menggunakannya. Kenapa dipesan? Maka seperti itulah dengan kita bersusah payah datang daripada jauh. Ternyata setelah kita sampai ke tempat tujuan yang kita targetkan, kita palingkan pandangan kita kepada selain Allah. Pengaruh WhatsApp besar luar biasa, pengaruh Facebook apalagi. Jadi pikiran kita tuh dibawa kepada dunia luar yang sehingga kita sudah tidak tahu diri yang kita sedang berada di dalam masjid. Mudah-mudahan itu masukan baru untuk kita sehingga kita tidak tergiur dan tidak terbuka atau tidak punya keinginan sedikit pun untuk memainkan peralatan komunikasi kita di saat kita sedang berada sesaat waktu di rumah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Belum habis. Qala qultu wa ba'dal maut. Jadi kata sahabat Nabi kita, salawatku tadi itu akan dipersembahkan dan juga akan dipertontonkan dari awal sampai habis. Itu pada waktu kami bersalawat, bahkan juga selepas mati. Nabi kita bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kepada bumi untuk memakan jasad para nabi-nabi, para nabiyullahi, bagina nabi hayun yurzak.
penjahat, perogol, penipu, pencuri, pemerkosa, kadang-kadang bawa akhbar itu akhbar jinayat sebenarnya, dia yang terbabit. Itu pun dia bangga karena gambar dia ada dalam akhbar. Tengok di gambar saya nih. Ya pemerkosa di situ pembunuh. Jadi bangga. Gimana kalau pada tuh nama kita lengkap sekomplit-komplitnya, selengkap-lengkapnya itu diberitahukan atau dipajangkan, diikhbarkan bahasa Arab kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabiullah hayyun yurzaq. Assalamualaikum tuanku. Waalaikumsalam. Seronok betul kita. Kalau tuanku jawab salam kita tuh kita luar biasa gembira. Tapi tuanku, ketua pengarah pun salamin, masalah nyaring jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada seorang perempuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasa teringin nak salam kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah, seronoknya. Karena dia jawab salam kita. Siapa makhluk yang kerdil tadi itu berbanding dengan jawaban salam daripada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti bukan tablik minta maaf, tapi jangan lagi senyap-senyap. Kalau pada waktu ada perayaan Maulid Rasul, ambil bagian, ambil. Ya Imam Ar-Rus. Tadi nyanyi kena lengkap, ini juga kena lengkap. Ikut. Ya Imam Ar-Rusli ya sanadi anta ba'dallahi mu'tamad fa bidunyaya wa akhirati ya Rasulullah khudh biyadi. Kalau Nabi kita tidak hadir dan tidak melihat kita pada saat ketika itu, secara pasti baginda hadir dan mengetahui, karena dengan nama lengkap kita langsung terwasap dan terfacebookkan ke dalam atau sampai kepada baginda Nabi. Nabi kita tak perlu stelit, tidak perlu parabola, tidak perlu peralatan canggih. Itu kesemuanya buatan Yabani dengan Orobi. Sementara Nabi kita boleh tahu itulah ciptaan daripada Rabbi, Rabbani yang punya produk. Akan sampai seketika itu nama kita selengkap. Seronok, Masya Allah, tabarakallah. Bukan lagi satu kebanggaan yang tidak sepatutnya untuk dibanggakan, tapi satu kebanggaan yang memang patut untuk kita banggakan. Nabiyullahi hayyun yursak. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup dan mendapatkan arzak daripada Allah. Mamin muslimin. Ini diantara daripada khususiat hari Jumat. Kita lanjutkan. Qala yamutu yaumal jumu'ati. Tidak ada daripada seorang muslim yang meninggal dunia pada hari Jumat atau juga pada malam harinya. Illa melainkan akan Allah elakkan, akan Allah selamatkan dirinya daripada fitnah kubur. Jadi ada fitnah kubur, ada azab kubur. Ada pendapat mengatakan itu adalah satu kesatuan yang tidak ada perbedaannya, baik dengan istilah fitnah kubur atau juga azab kubur. Ada juga yang mengatakan makna daripada fitnatul qabr itu adalah pertanyaan soal siasat daripada Munkar dan Nakir. Pensiasatan terus. Kawan-kawan yang kalau pada itu disiasat oleh immigration pun kadang-kadang jadi masalah. Scan dulu. Belum dicom lagi. Belum dicom. Tiket pulang, tiket balik ada? Ada. Berapa lama di sini? Ya, dalam 2 mingguan. Ada keperluan apa? 2 bini di sini tahu? Tidak pernah lah, alhamdulillah tak pernah lah. Mudah-mudahan selama-lamanya. Ini bisa dengan kawan-kawan saja. Jadi tugas di mana? Ngajar. Udah berapa lama? Berapa bulan, berapa tahun sebut. Jadi kerja di sini.
Iya. Kerjanya apa? Ngajar. Di mana? Astagfirullah. Wajib. Kalau nak bagi-bagi, kalau tak nak bagi tak payahlah. Tapi kalau sudah banyak pertanyaan semacam itu selalunya sangkut. Itu baru soal siasat daripada immigration. Muka nakir. Tidak boleh kucing-kucing. Tidak boleh secara sembarangan dengan jawabannya kena tepat. Kena betul. Itu belum lagi nanti dengan soal siasat pada waktu di alam mahsyar pada saat ketika akan menyeberang siratal mustaqim. Itu yang tersimpan di dalam hati pun juga kebaca nampak kelihatan. Tak boleh. Ada uang. Kena jujur. Sampai dengan sennya disebutkan. Kupangnya juga disebut. Saya terperinci. Kalau tidak. Lintasan yang terlintas. Yang tersembunyi di dalam hati. Pun juga nampak di hadapan Allah Jalla wa'ala. Ya'lamu sirra wa akhfa. Allah mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi daripada rahasia. Nah, diantara daripada keutamaan dan kelebihan yang meninggal pada hari Jumat, yang walaupun meninggal pada hari Jumat itu hanya semata-mata anugerah dan pemberian daripada Allah, keistimewaan yang datangnya daripada Allah, pemberiannya pun juga datangnya daripada Allah. Akan Allah bebaskan daripada fitnah kubur. Tak ada soal siasat. Aman, alhamdulillah. Seperti cerita lama yang kita ceritakan dahulu dengan seorang tu guru yang meninggal dunia dia sedang membaca surah Yasin sampai kepada firman Allah yang berbunyi inni idzal lafi dhalalim mubin. Kalau begitu aku berada dalam kesesatan yang jelas. Meninggal. Akhirnya murid-murid pada risau, bimbang dan takut tuh macam mana tuh guru kita meninggal dunia pada waktu membaca ayat itu. Kenapa tidak meninggal dunia pada waktu innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Innalil muttaqina mafaza. Misalnya as-sabiquna as-sabiqun. Mati bagus. Tafaulnya bagus, optimis kita dengan bacaan ayat yang dibaca. Ini ayat yang dibaca ini idzal lafi dhalalim mubin. Ninggal pada waktu itu. Akhirnya pada risau, takut dan bimbang. Cemana tuh guru kita macam tuh. Jadi kena dengan kerisauan dan kebimbangan karena kita sebati betul seseorang kalau memang betul-betul sudah dalam keadaan hajat dan darurat, dia akan termimpi dengan hajat dan keadaannya. Jadi kalau belum sampai kepada keadaan yang semacam itu yang betul-betul sebati dengan sesuatu yang diinginkannya, itu pasti dan pasti dia akan termimpi pada masa tidurnya. Termimpi salah satu daripada mereka. Bagaimana tuh guru tadi meninggal dunia pada waktu membaca ini idzal lafi dhalalim mubin. Jadi kata beliau lepas itu aku disoal siasat oleh Munkar dan Nakir. Marrabbuka inni amantu birabbikum fasma'un. Malaikat tanya siapa Tuhan awak? Beliau sambung bacaannya. Ini amantu birabbikum, aku telah beriman dengan Tuhan kalian, fasma'un, dengarin tahu. Qila dkhulil jannah. Kalau itu silakan masuk surga. Jadi kata, qala ya laita qaumi ya'lamun. Wah, seronoknya kalau mereka itu tahu tentang keadaan aku sekarang. Yang mereka tahu, aku tadi dalam keadaan tidak cantik. Seronoknya kalau saya mereka tahu bima ghafala li rabbi wa ja'alani minal mukramin, atas asbab yang seperti apa Allah muliakan aku, Allah berikan keampunan kepadaku dan jadikan aku daripada golongan yang dimuliakan. Tuh cerita soal siasat daripada para malaikat Allah secara khusus Munkar dan Nakir. Jadi dikatakan ada pensyarah mungkin seperti Babali barangkali misal sajalah, bukan dengan Babali secara khusus. Guru tuh semua hidup ngajar akidah, bab tauhid, bab pengesahan Allah Jalla wa'ala. Pada waktu meninggal dunia datang malaikat tanya merapok. Jadi kata aku pensyarah. Malaikat tanya siapa Tuhan kamu? Malaikat takkan aku tak tahu siapa Tuhan aku. Yang bicara tentang akidah, tentang imaniyah, tentang yakiniyah itu akulah.
yang memperkenalkan orang berapa lama kau belum pincin menjadi pensyarah tentang akidah, tentang tauhid. Takkan aku masih belum kenal siapa Allah Jalla wa'ala. Katanya dalam mimpi tadi itu mereka sudah tak apa? Tak kisah dalam kelah masuk. Tanya apa lagi? Pakarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, kita habiskan. Tak panjang mana? Berhenti pukul 12. Jadi mulai 12.05 menit, 12.10 menit. Ya Allah, jadi timbul pertanyaan. Orang yang mati bunuh diri macam tu juga kah? Orang ahli maksiat macam tu juga kah? Sini tidak ada pengkhususan. Kalau ditafsirkan itu kepada orang yang tidak maksiat, itu kepada orang yang tidak terbabi dengan kemungkaran, mungkin. Dan kalau kita katakan secara umum pun juga, hatta kepada orang yang bunuh diri pun akan terelak daripada fitnah kubur, maksudnya daripada pensiasatan muka dan nakir. Lepas itu akan disusuli dengan adab kubur. Adab kubur itu dengan jepitannya, dengan huru haranya. Walhiyadu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu qara'a al-yawma akmaltu lakum dinakum al-Maidah al-ayah al-ula. Wa 'indahu yahudiyyun faqala law nazalat hadhihi al-ayatu 'alaina latakhadnaha 'idan. Faqala Ibnu Abbas fa innaha nazalat fi yawmi 'idain wa fi yawmi jum'atin wa yawmi 'arafah. Oke. Kita ada kaidah mengatakan, jadi terlepas tentang kedudukan hadis tadi itu macam mana, tapi yang secara pasti kita ada panduan. Ini diingat. Apa panduannya? Bukan untuk bergaduh, bukan juga untuk menang, tapi memang kita selalu berada pada posisi yang benar. Sabar. Nyebut-nyebut. Allah. Di antara daripada 12 sumber hukum yang salah satunya itu adalah syar'u man qablana. Syariat para nabi-nabi yang terdahulu sebelum kita. Jadi kalau misalnya tidak ada dalilnya dari Al-Quran, dari hadis, daripada ijma' masalihul mursal, al-istishab, al-urub, kemudian juga dengan saddud dzara'i, amalus sahabah, qaulus sahabah, amalu ahli Madinah. Kalau itu tak ada semuanya, kita masih ada lagi salah satu daripada sumber hukum yang bunyinya, yang sebutannya syar'u man qablana, syariat para nabi-nabi yang terdahulu. Apa kata orang Yahudi tadi itu? Kata Yahudi, setelah mendengar ayat yang terakhir yang diturunkan kepada baginda, untuk ayat yang terakhir al-yauma akmaltu lakum. Kalau untuk surah yang terakhir itu adalah suratu An-Nasr, idza jaa nasrullah. Tapi terakhirnya di sini, ini baginda masih ada usia ke depan dalam 83 hari. Yang terakhir secara mutlak, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Itu ayat yang terakhir yang diturunkan secara mutlak, yang memang sudah tidak ada ayat diturunkan setelahnya. Jadi Yahudi yang hadir mendengar lantunan ayat tadi itu dibacakan oleh Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Kalau ayat yang itu diturunkan kepada kami, niscayalah kami akan buat perayaan sebagai tanda hormat dan takdim kami kepada ayat yang diturunkan. Yahudi kata macam itu, akan kami jadikan hari bersejarah, akan kami rayakan, akan kami peringati hari turunnya ayat itu. Apa bedanya dengan perayaan Maulid? Kalau seandainya ayat itu diturunkan kepada kami, maka hari turunnya ayat tersebut akan kami rayakan, akan kami buat majelis atau perayaan istimewa sebagai tanda hormat dan takzim kepada ayat tersebut, akan dijadikan hari nasional, hari bersejarah oleh mereka. Ini boleh kita katakan syariat para nabi-nabi atau syariat nabi yang sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lau nazalat hadhil ayatu alaina, kata orang Yahudi tadi itu, kalau seandainya ayat itu diturunkan kepada kami, latakhadnaha ida, akan kami jadikan sebagai hari lebaran,
hari bersejarah. Akan kami jadikan hari nasional, hari yang senantiasa dirayakan dan diperingati. Kalau seandainya tentang perayaan Maulid Rasul, hari Isra Mi'raj, peristiwa Badar, nuzulul Quran, atau juga hari Bi'tsah, tidak ada ayat, tidak ada dalil yang menggalakkan, yang mempelawak kepada kita untuk kita merayakannya. Cukup kita dengan ucapan kata-kata Yahudi tadi itu, kalau ayat itu diturunkan kepada kami, niscaya akan kami jadikan sebagai hari bersejarah. Jadi kata Sayyiduna Abdullah ibn Abbas, saya tahu bila ayat itu diturunkan, kepada siapa diturunkan, dalam suasana seperti apa. Innaha nazalat fi yaumi idain. Itu diturunkan pada 2 hari lebaran. Maksudnya pada hari lebaran haji, fi yaumi Arafah, dan juga pada hari pelaksanaan Idul Adha, wa fi yaumi Jumu'atin. Idain. Id yang pertama hari lebaran haji, Id yang kedua itu adalah pada hari Jumat. Qala wa fi yaumi Jumu'atin wa yaumi Arafah. Tafsiran daripada Idain. Inna yawmal jum'ati sayyidul ayyami wa idul muslimin. Fa'idha sa'idal khatibul minbar wa syara'a fil khutbah. Itu di sana. Fala yatakallama ahad. Faqad ja'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya. Idza qulta idza sa'idal khatibul minbar, idza qulta li sahibika ansit yaumal jum'ati ansit faqad lagha wa man lagha fala jum'ata lah. Ansitu wastami'u wa ati'u rahimakumullah. 3 kali penghujung. Ansitu wastami'u, insat, senyap, dengar dan ditaati, rahimakumullah. Itu pesan khatib pada hari Jumat kepada para makmum yang melaksanakan sembahyang Jumat pada hari itu. Jadi diantara daripada lantunan hadis yang disebutkan, inna yaumal jum'ati sayyidul ayyami wa idu, itu makna idain. Bahkan ulama sepakat mengatakan Id pada hari Jumat itu lebih agung, lebih mulia daripada Id pada 2 hari lebaran. Kemuliaannya sebab kenapa? Sebab kalaulah dengan kita melaksanakan sembahyang pada hari lebaran haji dan puasa, itu hukumnya sunnah saja. Kalau kita tak sembahyang pun tak ada masalah. Tapi bermasalah dan banyak masalah kalau sampai dengan kita tidak melaksanakan sembahyang Jumat fi Idil Muslimin. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun gharib. Maknanya masih boleh dijadikan hujah dan landasan hukum. Jadi kalau seperti yang saya katakan tadi, tidak ada dalil pun untuk kita mengadakan perayaan-perayaan tertentu, boleh dengan kita berpanduan kepada hadis yang diriwayatkan di sini, sebab ini memberikan panduan atau juga memperkenalkan tentang syariat man qablana, menjadikan hari bersejarah itu sebagai hari nasional atau dijadikan sebagai idul lil muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang terakhir, wa an Anasin, na'am. Wa an Anasin qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab qala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu doanya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Jangan wa Sya'banin, terbawa-bawa dengan arus. Fi Rajab itu ismul ladzi la yansarif, macam juga dengan Sya'ban. Kalau Rajab yang pertama kena alamiah, yang kedua kena wazan fi'il. Rajab sama dengan fa'ala. Tapi kalau dengan Sya'ban, taklilnya kenapa dia tidak boleh dibariskan ke bawah? Karena dia ala wazni hamron, ada tambahan alif dan nun di penghujung. Itu yang walaupun hanya satu ilah saja sudah mampu untuk menghalang isim tadi itu daripada baris ke bawah.
Tapi kita dengar khatib-khatib kadang-kadang di negara kita kalau pada waktu baca doa, Allahumma barik lana bi Rajab wa Sya'banin. Nah, dia bukan Sya'banin. Allahumma barik lana bi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Itu kalau seandainya dengan kita sudah berada di bulan Sya'ban. Allahumma kama ballaghtana. Jadi ya ima dengan ballaghtana atau barik lana bi Rajab wa Sya'ban. Itu kalau kita masih berada pada bulan Rajab. Kalau kita sudah sampai ke bulan Rajab habis dan sudah masuk pada bulan Sya'ban yang kedua, maka doanya Allahumma kama ballaghtana Rajab wa Sya'ban, sebagaimana kau sampaikan kami kepada bulan Rajab dan Sya'ban, maka sampaikanlah juga kami kepada bulan Ramadan. Itu diantara daripada doa yang wajib dan sunat dibaca semacam itu pada waktu kita berada di bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Di bulan Rajab, Allahumma baligh lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Selepas kita lewati 2 bulan itu, Allahumma barik kama baraktana atau kalau kama balaghtana, Allahumma kama balaghtana Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Qala wa kana yaqulu sallallahu alaihi wasallam, Lailatul Jumu'ati lailatun aghar. Malam Jumat itulah malam yang ceria bercahaya, wa yaumun azhar. Riwayat yang lain, aksiru minas salati wassalami alayya bil lailatil gharra'i wal yaumil azhar. Pada malam hari yang mulia dan juga pada siang hari yang ceria, yang cerah, al azhar. Asal maknanya al anwar. Bil lailatil gharra'i wal yaumil azhar wal yaumil anwar, yang penuh dengan cahaya. Ini peringatan yang berikutnya daripada beliau dan peluang pelawak yang selanjutnya daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dengan kita dapat bersalawat sebanyak-banyaknya pada hari Jumat dan juga pada siang harinya. Insyaallah besok malam babu hujubil jumu'ati. Silakan. Ada sebarang soalan? Sila. Allah. Selamat. Ya. Bagaimana menunaikan zakat dengan bagi belanja kepada fakir miskin untuk minum kopi? Bukan sembarang miskin minum kopi. Jadi kita tidak punya wewenang untuk menggunakan duit mereka dengan dibelanjakan seperti itu. Kadang-kadang sebagian daripada pedagang punya pertimbangan kalau kita bagi duit yang hak 50 ringgit itu 50 ringgit kali 100 berarti dalam 5 ribuan. Habis begitu saja duitnya. Udahlah, tak payah kita bagikan uang yang 5 ribu tadi itu kepada mereka. Justru kita berinisiatif yang hak 5 ribu itu kita belikan injin apa saja yang manfaatnya, atau kita belikan tanah, kita belikan kebun, sawit dan yang sejenisnya, supaya nanti hasilnya akan terus menerus. Boleh tak seperti itu? Niatnya bagus, tapi tetap itu tidak dibolehkan. Kenapa? Karena kita tidak ada manfaat. Kita tidak mendapatkan taukil, kebenaran dan izin daripada fakir miskin semuanya untuk menggunakan memanfaatkan duit mereka dengan cara seperti itu. Tidak boleh. Duit zakat harus kita serahkan dalam bentuk uang tunai kepada mereka. Tak boleh kita belikan kopi. Bukan semuanya mau ngopi. Miskin mana mau ngopi? Bukan semuanya mau minum kopi. Kalau pada waktu kita belikan kopi misalnya, jadi kegunaannya sangat untuk diminum. Tapi kalau pada waktu kita bagikan duit jadi serba guna. Beli baju, beli pakaian, minuman, makanan, serba guna. Makanya kita tidak boleh tasarruf dengan uang zakat. Tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan uang zakat yang kita keluarkan. Baik itu daripada zakat kita sendiri atau juga daripada zakat orang lain. Yang lain. Silakan. Allah. Belakang. Samping. Ada. Nabi kita perintahkan kepada mereka untuk patah balik. Nabi kita bersabda, ma'jurat, berdosa saja kalau ikut mengantarkan suaminya ke kubur. Mungkin juga kita katakan yang itu khusus kepada wanita-wanita Arab. Sebab wanita-wanita Arab jarang-jarang boleh mengawal keadaan yang kalau seandainya boleh pun kadang-kadang mereka sudah jadi tradisi berpura-pura, menjerit-jerit, menangis-nangis, meronta-ronta.
Jadi pergi ke kubur tu kadang-kadang ada yang tak tahu tutup, tak pakai tudung, ada yang pakaian terbuka-buka, terus seperti apa menjerit Allahu